Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang soleh, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari berbagai macam fitnah dan hal-hal yang bisa merusak agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada anak-anak sekalian dalam memahami pelajaran. Anak-anak sekalian, kita memasuki pelajaran fikih. Sebelumnya kita telah membahas tentang haji dan umroh. Kita sudah jelaskan perbedaan antara haji dan umroh serta hukumnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu syarat wajib ibadah haji dan umrah. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang hendak melakukan haji dan umrah. Ibadah haji hukumnya memang fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib bagi setiap personal orang, setiap diri orang, itu fardu ain namanya. Meskipun demikian, tidak semua muslim wajib mengerjakannya, melainkan mereka harus memenuhi syaratnya. Yang pertama, syarat yang pertama kali adalah harus beragama Islam. Ini syarat untuk semua amal kebaikan. Sebab siapa yang melakukan amal kebaikan, apabila ia tidak memenuhi syarat ini, maka kebaikannya percuma. Entah dia melakukan sedekah, ia melakukan ibadah sholat, atau dia melakukan haji, tapi dia masih kafir, dia belum mengucapkan syahadat, maka amalnya sia-sia. Maka oleh karenanya, sebaik-baiknya orang kafir itu apabila mereka belum Islam, maka kebaikan mereka percuma. Karena orang kafir itu tempatnya di dalam neraka. Orang muslim yang buruk itu jauh lebih baik daripada orang kafir yang sangat baik sekalipun. Karena orang muslim yang buruk itu masih ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah, masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, sebanyak apapun amal kebaikan mereka, mereka tetap dicap masuk neraka dan amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, harus berakal sehat. Orangnya normal, tidak gila. Orang yang beramal tapi akalnya gila, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan maupun keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang gila itu tidak tercatat. Mungkar dan nakir di sebelah kanan dan kirinya tidak mencatat semua apa yang dilakukan oleh orang gila, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Meskipun mereka berbuat jahat, itu tidak dicatat. Demikian pula kebaikan dilakukan. Jadi orang gila ini bebas, mereka tidak beramal. Kemana tempat kembali mereka? Di surga. Mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini di antara kelebihan orang gila. Mereka tidak akan dihisab, tidak akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian balik. Balik itu yaitu telah mencapai umur atau usia beban taklif. Beban taklif itu dia mulai diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sudah mulai diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini balik. Umur balik itu adalah 14 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Ini umur orang sudah balik. Ya. Bila orang itu belum balik maka dia tidak wajib. Kemudian yang keempat, dia harus merdeka. Merdeka yaitu bukan budak, belian. Dia harus orang yang merdeka. Ya. Kalau dia masih statusnya budak, maka dia tidak diwajibkan untuk berhaji. Karena yang namanya budak itu adalah orang-orang yang berada di dalam kendali majikannya. Ya. Budak itu secara utuh 100% dia dimiliki oleh tuannya. Dirinya dimiliki oleh tuannya, bahkan hartanya sekalipun dimiliki oleh tuannya, itu budak. Maka budak itu tidak boleh kemana-mana. Ya. Dia tidak bisa pergi haji, dia tidak bisa pergi umrah, juga dia tidak bisa berjihad dan tidak bisa kemana-mana. Ya. Terkecuali kalau memang tuannya mengizinkan. Ya. Jadi syarat orang bisa pergi haji itu apabila dia merdeka, bukan statusnya budak. Bahkan budak itu apabila dia memiliki uang, misalnya dia menemukan uang di tengah jalan, maka uang yang dia temukan itu milik majikannya, milik tuannya. Ini saking budak itu ya dia tidak punya wewenang untuk dirinya. Kemudian yang kelima, dia mampu, ya punya harta. Nah, ini syarat orang itu dikatakan wajib untuk melakukan ibadah haji. Ya, kita ulangi, dia seorang muslim, dia harus akal sehat, kemudian dia harus balik, kemudian merdeka, dan ia punya kemampuan. Kemudian seorang muslim dikatakan mampu menunaikan ibadah haji apabila ini kategori mampu, ya. Seorang dikatakan mampu. Yang pertama, dikatakan mampu itu dia punya ilmu tentang ibadah haji dan umrah. Ini dikatakan mampu. Kalau orang tidak paham tentang haji dan umrah, berarti dia harus belajar dulu. Ya, dia harus belajar dulu. Lah enak dong Ustadz. Ya, kalau kita tidak paham, berarti kita tidak wajib untuk haji dan umrah. Lah bukan begitu maksudnya. Ya, maksudnya kalau dia sudah punya kemampuan secara finansial, secara harta dan secara fisik, ya, maka dia dituntut untuk belajar pada saat itu. Ya, sebab kemampuan itu secara asal bagi orang yang melakukan haji adalah kemampuan secara fisik, itu secara asal. Demikian pula kemampuan secara harta. Man istata'a ilaihi sabila, kata Nabi. Orang yang mampu melakukan perjalanan. Ya, mampu melakukan perjalanan juga, ya dia punya uang. Karena dengan uang itu dia bisa sewa bus, ya sewa tiket, sewa pesawat, ya beli tiket untuk pesawat. Ya, ini adalah kemampuan melakukan perjalanan, ini kemampuan secara asal. Nah, ada pun kemampuan yang lain menyusul, yaitu dia punya kemampuan dengan memahami ilmu melakukan ibadah haji dan umrah.
Maka seorang yang hendak melakukan haji, dia dituntut untuk belajar. Ya, bila sudah ada panggilan untuk ibadah haji, dia harus belajar. Ya, bagaimana cara manasik haji. Kemudian yang kedua, sehat fisiknya. Ya, sehat fisiknya. Ya. Jadi dia tidak sakit. Ini kategori orang yang mampu. Kemudian yang ketiga, ia mempunyai biaya. Biaya untuk berangkat dan pulang. Ya, biaya untuk berangkat dan pulang. Ya, demikian pula biaya-biaya yang lainnya untuk kebutuhan selama berada di Mekah. Kemudian termasuk dikatakan orang yang mampu, sebelum ia berangkat haji, dia harus pastikan nafkah untuk keluarganya selama ia berada di Mekah. Ya, sebelum dia melakukan haji ataupun umrah, pastikan nafkah untuk keluarganya terpenuhi. Jangan mengumpulkan biaya untuk haji saja. Kalau sudah terkumpul uang haji, ya, dan dia tidak memikirkan kebutuhan nafkah untuk keluarganya selama dia berangkat haji, ya, maka ini masih dikatakan belum mampu dia. Ini masih dikatakan belum mampu. Ya. Jadi pastikan dulu nafkah untuk keluarganya. Ya. Kalau dia sudah memenuhi kebutuhan keluarganya selama ia melakukan ibadah haji, berarti dia sudah dikatakan mampu. Kemudian yang kelima, keadaannya aman. Baik aman di negaranya maupun aman dalam perjalanan menuju ke Baitullah. Ya. Kalau belum aman, berarti dia belum wajib untuk haji. Meskipun dia kuat fisiknya, sudah ada uang, tapi belum aman, maka belum dikatakan mampu. Ya, jadi harus dipastikan keamanan selama dia melakukan perjalanan ke Baitullah. Kemudian yang keenam, bagi wanita harus dengan mahramnya. Ya, bagi wanita harus dengan mahramnya. Ini kemampuan untuk wanita. Kalau wanita itu belum ada mahramnya, maka wanita itu belum dikatakan mampu. Dia boleh tidak melaksanakan ibadah haji. Meskipun dia kuat fisiknya ataupun dia banyak uang. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan para wanita melakukan safar tanpa ada mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusafiril mar'atu illa wa ma'adzi mahram." Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan safar, melainkan harus ada mahramnya. Ya, baik suaminya, ya anaknya, atau saudaranya. Ya. Nah, bagaimana Ustadz? Seorang wanita dia memaksakan dirinya untuk melakukan haji. Padahal dia tidak punya mahram. Apakah hajinya sah? Jawabannya, hajinya tetap sah. Tetapi dia berdosa. Ya. Tetapi dia berdosa karena menyelisihi larangan, karena dia menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun hajinya tetap sah. Ya, ini dua pembahasan kita tentang ibadah haji dan umrah. Yang pertama tadi kita telah membahas syarat wajib ibadah haji dan umrah. Kemudian kategori seorang muslim dikatakan